Saya langsung ke Pak Trubus. Kemarin saja ada yang mengkritik secara terbuka, Pak ex-kepala PCO mengatakan kalau baku tikam, istilah Hasan Hasbi, Pak ya, dilakukan oleh Purbaya ini bisa mengancam soliditas pemerintahan. Ya, iya itu satu ungkapan ekspresi dari Pak Hasan Hasbi yang menurut saya juga sangat subjektif sekali dalam melihat itu. Meskipun memang ada contoh misalnya ketika Pak Purbaya mengatakan persoalan yang berkaitan anggaran yang 200 triliun itu. Nah, 200 triliun itu kan kemudian ternyata hanya diberikan kepada bank-bank himbara. Kemudian di satu sisi tidak ada UMKM yang mendapatkan uang itu. Nah, itu kan juga menjadi kritik tajam. Artinya bagaimana seorang menteri tidak kemudian sampai ke tataran itu. Yang kedua, ada kasus lagi di mana kemudian beliau juga mendorong misalnya berkaitan dengan ini mafia pakaian impor? Pakaian impor yang dimana kemudian dia akan melakukan satu penindakan sama dengan yang rokok ilegal juga kan, akan melakukan penindakan. Tetapi kan persoalannya kemudian saya melihat ini tidak akan bisa berjalan optimal karena penolakan resistensinya juga tinggi dari publik itu. Pakaian bekas resistensinya juga tinggi, rokok ilegal ini resistensi juga tinggi sekali gitu. Karena apa? Karena itu ada masyarakat melihat itu sebagai sebuah pilihan. Nggak mungkin kemudian mereka harus membeli sesuatu yang mahal-mahal. Ini kan pertimbangan seperti itu. Kemudian ada lagi yang kaitan dengan beliau menolak menteri untuk membantu khususnya mengenai pajak dan bea cukai. Ya katanya menteri bea cukai dan pajak itu biar aja urusan saya. Ini kan menunjukkan bahwa dia seolah-olah pinter dewe. Karena itu alat Purbaya, bahasanya seperti itu seingat kami. Iya, jadi kan dimana itu sebagai sesuatu seolah nggak ada orang lain yang bisa istilahnya menguasai itu. Ini kan hal-hal yang tidak boleh dalam konteks kebijakan publik. Ada persoalan dalam konteks kebijakan publik namanya public civility. Kesantunan publik adalah berbicara bagaimana kemudian kebijakan itu disampaikan dalam pengertian yang utuh. Baik, saya pikir apa yang dikatakan oleh Hasan Hasbi, saya bisa bertanggungjawabkan secara akademik. Itu pilihan katanya itu membuat kegaduhan di ruang publik. Saling tikam. Baku tikam bahasanya. Baku tikam gitu ya. Berarti saling bunuh satu dengan yang lain. Kan begitu. Padahal kalau kita bicara teori, peran dan status atau status dan peran. Ketika dia menangani dulu pertanggungjawab komunikasi kepresidenan misalnya, oke, kita bisa perdebatkan. Tapi sekarang statusnya kan bukan di situ lagi. Sudah menjadi komisaris di Pertamina. Yang ngurusin Pertamina, jangan ngurusin lagi komunikasi publik daripada pemerintah. Itu adalah suatu tindakan yang menurut saya statusnya sudah menjadi komisaris, mencampuri urusan komunikasi pemerintah, tidak tepat. Ketika orang berperan tidak sesuai dengan statusnya, terjadi disorder sosial. Sehingga saya mempertanyakan Hasan Hasbi, ada apa motif politik kawan ini? Karena menurut saya, Bang Emrus, mungkin ada ketakutan lebih populer juga yang saya bilang tadi. Karena waktu dia menjabat di kantor komunikasi kepresidenan itu kan, ada persoalan tentang narasi komunikasi yang dia sampaikan. Nah, Purbaya ini menjadi populer bukan hanya karena bahasa verbalnya, tapi bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, pelototan matanya, tarikan keningnya, senyum di bibirnya, semuanya mengkomunikasikan pesan politik. Jadi kalau kita tahu ada teori mozaik pesan namanya, potongan-potongan kecil pesan politik itu dilemparkan satu demi satu. Terus dilihat respon massa nih, ternyata direspon oleh Pak Prabowo, oke, masyarakat oke. Di sekeliling pasti ada persaingan dalam birokrasi itu kan. Jadi birokrasi yang menteri-menteri itu kan ditunjuk semua oleh presiden. Beda dengan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Nah persaingan itu yang membuat dia tidak nyaman, kok lebih populer dari saya yang berkomunikasinya menurut tata katanya gitu. Itulah yang saya persoalkan Hasan Hasbi. Dia melakukan peran yang tidak sesuai dengan statusnya. Sementara harusnya dia ngurusi tentang Pertamina, bukan ngurusin komunikasi publik. Berbeda kalau jabatan yang dulu. Harusnya. Sorry, tapi kalau soal Hasan Hasbi porsinya jangan terlalu banyak, saya potong karena orangnya tidak ada di sini, Bang. Gak apa-apa. Saya cuma ingin membacakan kalimat utuhnya. Bapak Ibu, kalimat utuhnya supaya kita tidak mengambil potongan saja. Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah, nggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum karena itu akan melemahkan pemerintah. Itu saya punya logika terbalik. Tidak, sebentar. Justru Purbaya
menjadi corong buat menteri-menteri lain untuk mengungkap masalah yang sebenarnya. Contoh kasus, ya, contoh kasus. Bagaimana tadi sudah disebutkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang kemudian punya jalan keluar menggunakan dana himbara yang 200 triliun untuk pembiayaan koperasi. Satu, itu problem di koperasi selesai. Yang kedua, Menteri UMKM, Maman, ketika dia justru melihat UMKM perlu dibantu dengan adanya kebijakan misalnya anti thrifting atau anti illegal bal itu, sehingga UMKM bisa hidup. Jadi kebijakan yang diambil Pak Purbaya tidak merugikan, tapi dia menguntungkan juga bagi sebagian rakyat Indonesia. Jadi tidak baku tikam ya? Jadi tidak ada baku tikam yang disebutkan oleh Hasan Nasbi. Justru Pak Purbaya jadi corong, jadi katalis untuk mengungkap problem-problematika yang ada di kementerian-kementerian lain. Justru Bang Emrus mau ngomong. Sinergi dan kolaborasi. Adalah tidak bisa baku tikam. Berarti dia menilai ada kejadian itu, kan begitu. Harusnya bukan itu pilihan kata yang digunakan. Jadi pilihan kata diksi itu bermakna. Apa motif politik daripada Hasan Nasbi? Seharusnya dia tidak ngurusin itu lagi karena bukan tupoksinya dia. Demikian. Pak Triandika. Ya, kita melihat kesan bahwa menteri ini kan komunikasinya seragam gitu ya, takut berbeda, sehingga lebih ada beberapa menteri yang saya perhatikan justru lebih baik diam daripada harus berkomunikasi gitu. Takut dicopot Pak, takut direshuffle. Ya itu menurut saya bukan itu juga ya, menurut saya itu ketakutan yang tidak bertanggung jawab dan tidak beralasan. Buktinya kenapa Pak Purbaya mendapatkan spotlight yang cukup luas dari masyarakat, karena dia mampu memiliki keberanian komunikatif gitu untuk bisa menyampaikan kalimat, pesan yang kalkulatif, jujur dan otentik itu gitu, yang tidak dimiliki, yang selama ini mungkin belum dilakukan oleh menteri-menteri lainnya gitu ya. Jadi ini justru saya setuju dengan Mas Khalid, ini bisa jadi pemicu untuk menteri-menteri lainnya bisa berani berbicara dengan data, dengan fakta dan pertimbangan yang kalkulatif itu. Dan sedikit tambahan bahwa Purbaya ini termasuk out of box. Oke, out of the box. Pemikirannya gitu ya. Betul, betul. Prof Perdana dulu, kita kasih Prof Perdana dulu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi gaya koboynya tadi, lugas, tidak bertele-tele, lalu juga non-protokoler lah ya kita sebut. Kan tadi melahirkan dua hal outputnya. Pertama, kredibilitas pemerintah meningkat. Ini yang sangat-sangat diperlukan untuk membangun perekonomian kita. Yang kedua adalah membangun hubungan. Ya, jadi hubungan Pak Purbaya dengan publik ini sudah terbangun sehingga terjadilah yang namanya emotional relationship. Ya, tidak heran jika di seluruh sosial media semuanya orang sangat menunggu-nunggu. Betul. Nah, tapi kalau di tubuh kabinet merah putih Pak, yang kami khawatir terjadi kecemburuan antar menteri Pak. Karena ini terlalu menonjol, jadi spotlight sendiri. Itu awalnya saja. Karena terjadi shock terapi. Kan seperti tadi saya awal katakan bahwa tipikal Menteri Purbaya ini mungkin baru satu-satunya. Kemarin saja di doorstop wartawan, menteri lain ngasih ke Purbaya semua kan. Iya. Perspektif muncul di mata publik Pak. Nah, akhirnya dia menjadikan Menteri Keuangan ini seperti Perdana Menteri kalau di Indonesia. Ya kan? Nah, di sini posisi dia nih sangat penting. Jadi langsung menjadi media darling juga ya. Dia ini seperti Perdana Menterinya gitu. Jadi di sini dia leadernya dalam perubahan ini semua gitu. Dan ini semua nanti akan bisa menciptakan tadi, walaupun masih harapan, masih ekspektasi, menciptakan optimisme, tapi ini modal yang kuat. Dan logika ekonominya bekerja, bagaimana kita meningkatkan tax ratio kalau pertumbuhan ekonomi stagnan. Ya kan? Akhirnya muncullah kata-kata Fir'aun loh dan lain sebagainya. Nah sekarang suntikan 200 triliun tadi, selain mengalir ke koperasi tadi, seperti Pak Khalid katakan, ini juga masuk ke perbankan ini akan menurunkan cost of fund tentunya. Akibatnya apa? Kredit naik. Kredit naik, investasi dan konsumsi akan meningkat. Pak Trubus, ekonom, teknokrat, bukan orang partai politik. Multiplier effect. Ya, nah itu yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan begitu ya Pak Trubus. Ya. Kalau saya sih berpandangan ya, ini kan justru bukannya kita mendewakan ya, tetapi memang saya melihat publik lama-lama sudah mau mengkultuskan arahnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya orang Jawa bisa menganggap dia didorong supaya di pinggir jurang. Jadi semuanya ini nanti didorong akhirnya jatuh. Ini juga harus dilihat karena politik kita itu politik yang kadang-kadang kasar juga gitu ya, di mana
Pak Purba ini tidak ada parpol yang mendukung, ini bukan endorsan parpol ya. Jadi dia harus hati-hati karena sistem kita presidensial multi partai. Ya, jadi gitu. Jadi ada partai-partai mendukung. Itu yang harus dilihat. Yang kedua bahwa memang pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa seolah dia adalah hebat, dia adalah populer atau malah kita menjadi kita berharap jangan jadi jagoan neon nantinya. Tetapi karena ini Pak Trubus, kalau memang banyak bicara takutnya berpengaruh pada sentimen pasar, sentimen dunia usaha. Iya, itu yang sekarang terjadi. Itu kekhawatiran, kecemasan yang sebenarnya ada di mana kemudian karena terlalu istilahnya overacting, ceplas-ceplos itu, lugasnya itu, kemudian ini ada ya sentimen, ada ketersinggungan, ada contohnya yang paling kelihatan di BGN, Badan Gizi Nasional, dikatakan bahwa kalau lo nggak bisa menyerap anggaran 71 triliun yang sekarang sampai ini, Anda saya tarik uangnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Dadan Hirayana? Kembalikan 70 triliun itu. Kan itu sesuatu yang kemudian diterima oleh Presiden. Ini sesuatu yang harus kita lihat. Bagaimana yang ditanyakan oleh mbaknya tadi kolaborasi. Belum tentu Mas Mister dalam besar menurut saya pandangan. Ya, kalau saya melihat gini ya, sentimen pasar dalam ekonomi itu tidak hanya ditentukan atau semata-mata ditentukan oleh pernyataan Menteri Keuangan. Gitu. Banyak faktor yang bisa membentuk sentimen pasar, Prof. Trubus ya. Justru yang defisit hari ini ya tadi seperti disinggung oleh Mas Walid dan juga Prof Perdana gitu ya, bahwa publik ini kan butuh butuh kepastian, butuh bukti-bukti nyata dari kerja-kerja presiden. Nah, hal-hal inilah yang selama 1 tahun barangkali kurang terdeliver secara optimal, sehingga ketika ada menteri yang memiliki keberanian komunikatif seperti Purbaya ini, potret setahun kerja Presiden Prabowo ini bisa terangkat semuanya, dan ini membangun kembali kepercayaan publik kepada meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada presiden gitu ya. Jadi saya pikir sentimen pasar itu jangan takut hanya dengan atau bukan ditentukan oleh pernyataan Menteri Keuangan gitu ya. Tapi justru yang lebih penting bagi presiden adalah sentimen publik yang positif. Nah, itulah yang dideliver. Jadi tren positif untuk pemerintah, untuk eksekutif juga. Sesaat lagi kita dalam hanya di catatan demokrasi Indonesia. Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ini kan saya masih pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong langsung pelintir sana sini. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan baru Anda kritik habis-habisan kali. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun. Itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun. Yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain. Yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini. Oh, pasti masuk Pak? Pasti masuk. Cukup kalau ya, dia selesai tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau apa? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Termasuk apa yang dikatakan Pak Bahlil salah data itu terkait salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya. Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu aja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. BHS, terima kasih banyak, kemejanya luar biasa, bahannya sepanjang saya pakai nyaman.
Saya tinggal tunggu kiriman yang banyaknya dari BHS kan. Saya boleh ke Pak Trubus. Pak Trubus, banyak yang ngomong Menkyu Purbaya ini apakah berdampak pada istilahnya capital outflow, Pak? Sekaligus apakah memang ke depan harus direm atau tetap gas terus? Kalau saya demi kohesi kabinet itu agak direm. Jadi jangan terlalu gaspol. Karena kalau gaspol nanti ujungnya ada resistensi birokrasi. Itu yang harus dijaga. Yang kedua, menurut saya personal branding itu hanya bersifat sementara. Karena apa? Kabinet ini sesuatu yang sifatnya holistik. Sehingga tidak bisa kemudian orang menonjol dalam pengertian personal. Karena itu supaya tidak menimbulkan asumsi matahari kembar nantinya, seolah menyaingi presiden dan sebagainya, ini yang harus dihindari sehingga harus direm. Menurut saya pandangan seperti itu. Terima kasih. Saya menyarankan Pak Purbaya tetap dengan gayanya. Karena dengan gaya itu satu disukai oleh publik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo. Yang kedua memang menyelesaikan berbagai hal yang selama ini jadi masalah di birokrasi dan ekonomi. Prof. Perdana. Ya, saya pikir gaya koboi Menteri Purbaya ini sudah jelas-jelas meningkatkan optimisme dan ekspektasi publik terhadap pertumbuhan perekonomian kita. Baik, terima kasih Prof. Perdana. Prof. Leli. Kalau gaya itu kan sulit dirubah. Jadi menurut saya biarkan dia mengalir dengan otentisitasnya. Justru menteri-menteri yang lain itu harus menunjukkan otentisitasnya masing-masing. Jadi kalau selama ini diam udah dipancing nih sama Pak Purbaya. Ayo tunjukkan. Biasanya orang berani itu kan karena backgroundnya. Jadi dia punya kemampuan, punya latar belakang pendidikan, punya pengalaman. Saya kira semuanya punya itu di kabinet kan. Jadi silakan itu disatukan untuk memberi kekuatan yang utuh dalam pemerintahan ini. Pak Triandika, terima kasih Prof. Leli. Ya, tantangan bagi kepemimpinan yang otentik atau gaya otentik, komunikasi otentik seperti Pak Purbaya adalah konsistensi, Mas Andro. Ya, otentik ini kan lugas, ya, tetapi memang politik itu dinamis. Nah, untuk menjaga konsistensi di tengah lingkungan politik yang dinamis ini tidak sederhana. Ya, kita nggak mau juga ya, seperti kasus-kasus sebelumnya ya, yang awalnya otentik lama-lama tinggal kosmetiknya saja. Bang Emru singkat. Bang Trubus tadi katakan dukungan bisa menjatuhkan. Saya akan jawab dengan Facebook. Dia katakan begini, kalau Purbaya benar-benar dilengserkan karena tekanan politik, jangan salahkan rakyat. Karena memang pernyataan Purbaya untuk rakyat. Yang kedua mau saya sampaikan, untuk periode yang akan datang. Saya kira Prabowo bisa berpasangan Terima kasih banyak Purbaya. kepada seluruh narasumber. Mahasiswa Purbaya lanjut gak nih? Gas yang lanjut apa harus ngerem? Gaya koboynya? Oh ternyata jawaban mahasiswa disimpan di dalam hati. Saya Andro Wina Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa.